Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada. Kita kembali memasuki ibadah rumah tangga, di mana ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah sebagai persiapan perjamuan kudus Advent pada masa Natal yang akan kita laksanakan tanggal 5 Desember nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran batin kita di hadapan Tuhan bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita sowan Gusti, kita bersama-sama meneduhkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita membuka dengan pujian Kidung Jemaat 5, bait yang ke-7, Tuhan Allah namamu. Mari mengambil saat teduh, kita serahkan ibadah kita, dan hendaknya kita semua mengaku bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan seisinya, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih setia dan rahmat anugerah dari Tuhan Allah Bapa, damai dan cinta Yesus Kristus besertalah saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan batin kita dengan sungguh untuk bersama-sama menghayati sabda Tuhan. Bacaan kita malam hari ini terdapat di dalam Yehezkiel pasal 30, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita bersama sebelum membaca menghayati firman Tuhan, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang rahmani dan yang rahimi, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami, yang menunjukkan cinta kasih-Nya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Allah yang sungguh mengasihi dan memelihara kami siang dan malam. Hingga saat ini kami boleh merasakan, mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Saat malam hari ini kami bersekutu bersama keluarga kami masing-masing dalam ibadah rumah tangga, yang pada malam hari ini menjadi penghayatan kami bersama untuk mempersiapkan batin kami mengikuti pelayanan perjamuan kudus di masa Natal, khususnya pada masa Advent ini di dalam berkat pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menguasai hati pikiran kami, terlebih di dalam kami hendak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar, menghayati, dan firman-Mu kiranya terpelihara di dalam hati sanubari kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami juga untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam laku hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami menyadari dan memohon di dalam perenungan sabda Tuhan ini,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita mencermati pembacaan Alkitab di dalam kitab Yehezkiel pasal 30 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Sabda Tuhan yang demikian. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11, dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, memelihara sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari memuji Tuhan, Kidung Jemaat 54, bait yang ketiga, tak kita menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan rendah hati memunculkan simpati, tetapi tinggi hati menimbulkan antipati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini selaras dengan ungkapan orang Jawa, ojo adigang, adigung, adiguno. Ojo yang maksudnya ojo rumangsa luweh, ojo rumangsa kuat, lan ojo rumangsa kuwasa. Atau jangan pernah merasa lebih
daripada yang lain, yang kemudian ini bisa menimbulkan kita dengan mudah merendahkan yang lainnya. Atau juga orang bisa berpotensi merasa paling kuat sehingga seenaknya menindas yang lain. Atau juga orang bisa kumawoso, merasa berkuasa sehingga seenaknya saja dia merentah tanpa mau menjadi hamba. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang nubuatan Nabi Yeskiel yang mengatakan dan menyatakan akan kejatuhan Firaun, Raja Mesir, di tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Saudara, apa yang terjadi sehingga Tuhan harus mematahkan, disebut-sebut dengan kata tangan dalam bacaan perikop hari ini. Saya menghitung mulai ayat 20 sampai dengan ayat 26, itu ada kata tangan itu sebanyak 8 kali disebut-sebut. Mengapa Tuhan sampai berikhtiar untuk mematahkan tangan Raja Firaun? Karena kita melihat bagaimana Firaun ini dikisahkan adalah seorang yang congkak, seorang yang angkuh dan sombong. Mungkin adalah seorang raja yang sangat adigang, adigung, adiguno. Merasa luweh, merasa kuat, merasa berkuasa. Sehingga apa yang terjadi? Firaun tidak pernah mempercayai bahwa di atas langit ada langit, bahwa di atas kekuasaannya ada kuasa yang lebih mutlak, yang lebih utuh dan penuh, yang adalah kuasa Allah sendiri. Sehingga demikian Allah turun tangan mematahkan kekuatan dan kekuasaan Firaun ini. Melalui Nebukadnezar, ibu bapak saudara, Allah meruntuhkan kejayaan dan kekuatan serta kekuasaan Mesir. Dan Yeskiel menyebutkan bahwa Tuhan mematahkan tangan Firaun. Dan Firaun dikatakan merintih seperti orang yang mendapat luka berat, yang tidak ada orang yang membalutnya. Sampai bawa pedang saja tidak kuat. Terkulai, lemes tangannya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan kuasanya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memegahkan dirinya, yang bisa seenaknya rumangsa luweh, merasa lebih, merasa kuat, merasa berkuasa atau adigang, adigung, adiguno. Sebab Tuhan akan menentang dan menjatuhkan mereka yang congkak itu. Secara melalui Raja Nebukadnezar, Allah menghancurkan 4 sumber kesombongan bangsa Mesir. Apakah itu? Yang pertama, kita boleh mencatat bagaimana kesombongan orang Mesir, terutama Firaun, atas relasi mereka dengan bangsa-bangsa sekitar. Mereka menjadi sombong, ya. Relasi hubungan mereka gong-gong nih, gitu ya. Sehingga membuat keangkuhan pada diri Firaun. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, bagaimana Firaun, ya, sombong akan kekayaan dan kemakmuran mereka. Tanah Mesir yang sesungguhnya ini berasal dari sungai Nil, sungai beserta anak-anak sungainya, karena Allah begitu maha kuasa. Dan Allah berkuasa mengeringkan sungai. Terdapat di ayat 10 sampai 12. Sehingga orang berbicara ketika berbicara kekayaan, ketika berbicara kemakmuran,
menjadi modal untuk menyombongkan dirinya, menjadi modal untuk menjadi angkuh, merasa luweh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesombongan Firaun atas dewa-dewi yang menjadi berhala yang mereka andalkan untuk melindungi mereka. Karena kejayaan, karena kekuasaan yang dialami oleh Firaun membuat mereka serasa bisa menciptakan Tuhan. Serasa bisa menciptakan sesembahan. Bahkan mereka kemudian membuat dewa-dewi atau berhala-berhala yang kemudian sebenarnya mereka ciptakan dan mereka anggap, mereka andalkan untuk melindungi mereka. Yang keempat, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sombongan Firaun ini juga di mana Mesir memiliki kota-kota berkubu yang di sini melambangkan kejayaan dan kemakmuran mereka. Bisa membangun ini dan itu, bisa membangun bangunan-bangunan yang megah dan tinggi, dan itu mereka kemudian merasa hebat, merasa kuat, merasa berkuasa, merasa jaya atas yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian penutup sekali lagi Allah menegaskan bahwa serangan bangsa Babel ke Mesir sepenuhnya ini di bawah kendali Allah untuk menunjukkan kedaulatannya. Dan kisah ini mengingatkan kita sebagai manusia bahwa fokus yang berlebihan atas kesuksesan, atas kekayaan, atas relasi atau hubungan orang per orang, apalagi hubungan dengan para pejabat, para orang kuat, bisa jadi menghalangi kita, menghalangi manusia untuk melihat kuasa Allah dan mengandalkannya. Saudara, apa yang menjadi akibatnya ketika orang kemudian fokus terlalu berlebihan atas kesuksesan, atas kejayaan, atas materi, atas kekayaan yang dimilikinya? Secara tanpa sadar, lalu kita lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada Allah. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, adakah hal yang begitu kita cintai melebihi cinta kita kepada Tuhan Allah? Tentu firman hari ini mengingatkan kita agar kita tidak merasa jumawa, tidak merasa congkak dengan apa yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu-minggu Advent dan kita akan menyambut perjamuan kudus Tuhan, perjamuan kudus di masa Natal. Mari kita memperhatikan bagaimana nyanyian Maria yang ditulis dan dicatat oleh Injil Lukas. Di dalam Lukas 1 ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Advent mengingatkan kita akan sebuah pengharapan. Hadirnya Mesias di tengah dunia. Hadirnya Juru Selamat di tengah dunia. Yesus Kristus datang ke tengah dunia. Firman Tuhan mencatat, ia telah meninggalkan tahta kemuliaannya.
mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dalam keadaannya sebagai hamba, ia telah mengosongkan dirinya dan taat hingga mati di kayu salib. Begitu rendah hatinya Allah mengasihi kita. Allah menyelamatkan kita. Allah punya rancangan yang luar biasa baik bagi kehidupan kita. Maka mari kita sambut Natal ini bukan dengan hati yang congkak, bukan dengan hati yang kemerungsung, bukan dengan hati yang jumawa, tetapi dengan hati yang begitu menghayati bahwa Allah yang sangat mulia itu mau merendahkan dirinya. Kita pun juga diajak di hadapan Tuhan untuk senantiasa andap asor. Di hadapan Tuhan untuk senantiasa mau rendah hati. Dan Tuhan memberkati, meninggikan jiwa-jiwa yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang tiada terperi di dalam hidup kami. Bersyukur bagaimana pengajaran Tuhan kepada kami. Bagaimana kisah penyelamatan Allah melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus telah hadir di tengah dunia ini dengan cara yang sangat rendah. Tetapi justru melalui kerendahan hati seorang Bapa yang melalui di dalam Gusti Yesus membuat dunia ini begitu kagum atas keagungan kasih-Mu. Kami pun diajak untuk tidak menjadi tinggi hati, untuk tidak menjadi congkak dan jumawa seperti Firaun, tetapi kami diajak untuk terus mau rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui kemahadasyatan ilahi, mengakui dan menyadari serta menghayati di sepanjang kehidupan kami akan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang justru melalui Tuhan Yesus kami mengenal Allah yang telah meninggalkan tahta kemuliaan dan mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Itulah spirit dan semangat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tolonglah kami untuk belajar di dalam Kristus yang menyapa kami. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan murah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Itulah sabda-Mu Tuhan yang menyapa relung hati kami, agar kami senantiasa menyambut dan punya pengharapan di dalam Engkau. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara, atas apa yang sudah Tuhan nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kita, terutama keagungan kasih Tuhan di dalam Gusti Yesus Kristus, tiada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas perjalanan hidup kita yang luar biasa ini. Mari menghayati syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, diiringi oleh lagu pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku.
Saudara-saudaraku semuanya, kita semua bagi warga yang telah dewasa, sudah sidi, diundang untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, menerima materi perjamuan untuk menghayati, mengenang kematian, kebangkitan, serta pemberlakuan hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Maka perjamuan kudus menjadi hal yang penting di dalam pesiaran hidup kita, dalam kita beriman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari mantapkan hati, mantapkan pikiran untuk boleh bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus. Pada tanggal 5 Desember nanti, Ibu Bapak Saudara diundang untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Oleh karena itu kita serahkan pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 5 Desember nanti di dalam berkat Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana kami berkiblat memandang Kristus yang meninggalkan tahta kemuliaannya dan dengan rendah hati mengambil rupa menjadi seorang hamba. Seperti sabda-Mu mengatakan bahwa Engkau datang untuk melayani. Begitu luar biasanya agung kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami diajak untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Diajak dan diajarkan untuk tidak menjadi jumawa, menjadi congkak, tetapi kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bersyukur atas persembahan yang boleh kami berikan. Kami memberi bukan supaya kami diberi, tetapi sesungguhnya kami memberi karena kami sudah menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa mengalir dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan, yang tentunya jauh dibandingkan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi Engkau berkuasa menyucikan, Tuhan berkuasa memberkati sehingga persembahan ini menjadi berguna, bermanfaat bagi tumbuh kembang mekarnya jemaat Tuhan, secara khusus dalam perjalanan hidup persekutuan di GKJ Waru. Dan juga kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu. Engkau juga memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Kami percaya Allah akan terus memelihara hidup mereka. Allah turut serta dalam segala sesuatu yang mereka gumuli dalam hidup mereka sehari-hari. Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sakit, tubuh mereka lemah, tetapi iman percaya mereka kiranya tidak menjadi lemah. Tetapi mereka ketika dalam mengalami kelemahan fisik, mereka justru semakin kuat, berharap, bersukacita, bersemangat karena lawatan Tuhan yang menjadi andalan hidupnya. Kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang datang hadir melawat mereka dengan kasih Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat dalam pergumulan, baik pergumulan karena pekerjaannya, pergumulan atas hidup keluarganya, pergumulan atas masa depan yang harus mereka hadapi, mungkin hati kami, hati anak-anak-Mu, ada yang galau, ada yang khawatir.
Kami percaya Allah melawat mereka, memberikan pencerahan di dalam pikiran dan batin mereka, sehingga mereka mantap untuk boleh berproses bersama penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kami menyerahkan pelayanan di Gereja Kristen Jaiwetan Jumatwaru, terutama untuk pelayanan perjamuan kudus Advent yang akan kami lakukan pada tanggal 5 Desember nanti. Mohon penyertaan Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah terjadwalkan. Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, sehingga kami semua dapat saling melayani dengan penuh sukacita. Bagi setiap umat-Mu yang mengikuti perjamuan kudus, baik yang derek atau mengikuti di gedung gereja, maupun yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing, kami percaya bahwa Allah akan senantiasa hadir melawat mereka satu persatu. Kami percaya bahwa perjamuan yang melambangkan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan yang menyelamatkan kami, bagaimana Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, ini menyegarkan kekuatan iman kami di dalam kami mengikut Engkau dalam berbagai pergumulan dan bahkan kesulitan hidup. Kami percaya bahwa Allah memelihara setiap umat-Mu, dan perjamuan kudus ini menjadi pengenangan akan kematian, kebangkitan Tuhan, serta penantian akan kedatangan Tuhan, dan juga pemberlakuan hidup yang baru di dalam Kristus. Kami syukuri setiap peristiwa iman yang boleh kami hayati di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ini adalah sebuah pesiaran yang luar biasa, yang penuh makna di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara gereja-Mu, baik setiap umatnya, para pelayan-pelayannya, pendeta jemaat, penatua, diaken, guru Injil, tenaga gereja, pengurus komisi, PHMJ, panitia-panitia, pokja. Kami percayakan mereka, pengurus wilayah yang ada di Jumatwaru ini, Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah rumah tangga dalam rangka persiapan perjamuan kudus ini. Kami serahkan sepenuhnya tubuh jiwa roh kami, jika malam hari ini kami akan melepaskan lelah, beristirahat. Tuhan menyelimuti kami dengan kuasa kasih-Mu. Esok pagi hari kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, menyambut berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dengan penuh iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan selesai. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita hadir mengikuti pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 5 Desember nanti. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap umatnya dimanapun saudara berada. Mengingat kebaikan, kebesaran yang Tuhan ciptakan atas alam semesta ini, membuat kita terheran-heran, terkagum. Terlebih, secara khusus Allah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut kelahirannya dengan sukacita. Mari memuji Tuhan, bila kulihat bintang gemerlapan. Kidung Jemaat 64 bait yang kedua. Mari saudara-saudara, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Bapa beserta saudara-saudara, damai sejahtera Kristus Yesus hadir dalam kehidupan rumah tanggamu sehari-hari. Kuasa Roh Kudus memberi saudara hikmat, akal budi, kearifan di dalam saudara-saudara menjalani kehidupan. Tuhan mengiring perjalanan hidup saudara dengan berkat kekuatan, berkat kemampuan untuk menjalani hidup sehari-hari, saat ini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Foto.